anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur dan kami nyatakan anugerah-Mu lebih dari cukup bagiku. Anugerah-Mu, oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kebaikan-Mu ataupun upaya-Mu. Nyatakan dengan rendah hati, come on. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerah-Mu, mari katakan anugerah-Mu. Oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yeah. Anugerah-Mu, Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi mari katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya nyebut kita makin berdiri bersama di tempat ini. Mari angkat tanganmu, katakan anugerah-Mu. Haleluya. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, angkat tinggi tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan. Let's go. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bagi saudara dan saya, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Here we go. Come on. Sungguh kau baik. You are worthy to be praised. Yes, you are worthy to be praised. Kami katakan bersama di tempat ini, Engkau pribadi yang layak dipuji. Here we go. Yesus, amin. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Kepada sahabat kita di sana ada Bapak Lukas Krisnanto. Pada Pak Lukas dipersilakan untuk berdoa ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam ini. Praise the Lord. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hanya kasih dan anugerah-Mu. Engkau sungguh besar, sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini pun kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan, agar setiap kata kalimat firman yang disampaikan boleh menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami. Kami diteguhkan dan kami dikuatkan. Kami imani, yakin, percaya bahwa firman-Mu ya dan amin selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Dan shalom buat kita semua ya, tentunya ada kabar baik buat kita semua akan kita dengar ya. Oke, dan kepada sahabat kita terkasih, ibu kita yang hebat dari Jerman, Ibu Rosalin, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini buat kita semua. Are you ready? Apakah Anda sudah siap mendengarkan firman Tuhan malam ini? Yang siap mendengarkan firman Tuhan, lambaikan tangan, bilang kami siap mendengar firman. Kami Amin siap ya. mendengarkan firman. Oke, terpujilah Tuhan. Haleluya. Oke, mari saudara-saudara sekalian kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 576. Ya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-576 ya. Jadi untuk tema kita sepanjang tahun ini 2024 ini kita bicara banyak tentang kemuliaan Allah ya, atau kemuliaan kekal. Everlasting glory, everlasting God. Jadi kita bicara kemuliaan Allah di dalam apa ya. Banyak hal yang kita sudah bahas panjang lebar, dan malam ini kita akan lihat ya di serial yang ke-576 ini, kemuliaan Allah, tema kita, kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham ya. Ketaatan iman siapa? Iman Abraham. Haleluya. Oke, kita akan tanya sama-sama malam ini Bapak Ibu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham? Ada. Ada ya. Oke. Lalu bagaimana kalau itu bukan ketaatan iman Abraham? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Sudah pasti ya. Semua kita pasti sepakat menjawab dengan jawaban yang sama yang disampaikan oleh orang tua kita Ibu Rosalin. Jadi kita sudah bisa membedakan kemuliaan Allah itu ada di mana dan kemuliaan Allah itu tidak ada di mana ya. Jadi kita sudah bisa membedakan. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham itu pasti ada kemuliaan Allah. Tapi kalau saudaraku Abraham tidak taat ya, ketidaktaatan iman Abraham, maka Tuhan tidak akan pernah menyatakan kemuliaan baginya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kemuliaan seperti apa yang Abraham alami, saudaraku? Secara rasio manusia ya, secara dari segi medis ya, Abraham sudah mati pucuk, sementara istrinya sudah mati haid ya. Mereka sudah tidak produktif lagi karena sudah tua, sudah usia sudah banyak ya, dan mungkin bisa punya anak keturunan. Tapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak pernah ragu ya.
Sehingga karena ketaatan iman Abraham inilah, maka ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa anak dari keturunannya akan diberkati, ya, itu banyak seperti bintang di langit dan banyak juga seperti pasir di tepi pantai. Lalu Alkitab berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, ya. Jadi kalau saudara-saudara punya iman dan iman itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran, wow, itu iman yang powerful. Kenapa? Karena ada kemuliaan Allah di dalamnya. Amin, ya. Tapi kalau punya iman, saudaraku, tapi imannya nggak benar, imannya salah, imannya menyimpang, maka tidak akan ada kemuliaan Allah di dalamnya. Oke, untuk memahami rahasia ini, tema kita malam ini, ya, kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham. Kita akan lihat dulu nats Alkitab kita, ya, satu ayat malam ini dari Roma pasal 4 ayat ke-20. Ayat ini luar biasa. Ya, shalom semuanya, selamat malam. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Amin, ya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Abraham memuliakan Allah, ya. Dikatakan dalam ayat ini Roma pasal 4 ayat 20, tetapi terhadap janji Allah apa yang terjadi? Ia ini adalah Abraham. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Oh, apa yang terjadi? Dikatakan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Oh, haleluya. Mata Abraham melihat, waduh, istrinya udah tua. Dia sendiri udah tua, nggak mungkin bisa punya anak. Lalu kemudian Bapak Ibu, dia dengar mungkin desas-desus cerita tetangga kiri kanan, kamu nggak mungkin bisa punya anak, kamu udah tua, ya. Dan macam-macam komentar-komentar yang membuat Abraham bisa ciut hatinya. Tapi ternyata Alkitab berkata dalam ayat ini, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya, memuliakan Allah. Itulah orang-orang yang diperkuat dalam imannya. Saudara-saudara, kalau engkau ingin melihat kemuliaan Allah, maka imanmu haruslah diperkuat. Cara memperkuat imannya bagaimana? Tidak ada cara lain yang lain, Bapak Ibu. Engkau setiap hari memberikan telingamu untuk mendengar kabar baik. Engkau memberikan telingamu untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberikan telingamu untuk setiap hari mendengarkan perkataan-perkataan firman. Waktu engkau dengarkan perkataan-perkataan firman, hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Hatimu yang khawatir, bimbang, ragu, takut, tidak khawatir, bimbang, ragu, dan takut lagi. Kenapa? Karena tiap hari engkau masukkan di dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam hidupmu adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, orang Kristen yang setiap hari suka mendengarkan firman Tuhan, sudah bisa dipastikan imannya akan bertambah teguh, imannya akan kuat. Dan sebaliknya orang Kristen yang jarang atau tidak dengar firman Tuhan sama sekali, itu mengakibatkan imannya jadi lemah. Nah, iman yang lemah inilah membuat kuasa Tuhan tidak akan bisa pernah terjadi, ya. Membuat mujizat Tuhan tidak akan pernah tiba dalam hidupnya. Kenapa? Karena imannya sedang bermasalah. Imannya sedang dalam keadaan tidak kuat, saudaraku. Nah, orang yang imannya tidak kuat, Bapak Ibu, dia menghambat mujizat Tuhan, dia menghambat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau Anda mau tahu orang itu imannya kuat, imannya lemah dari mana? Anda bisa tahu dari mana, saudaraku? Anda dengarkan aja kata-katanya. Kalau tiap hari kata-katanya negatif, itu imannya sedang lemah. Kalau kata-katanya pesimis, apatis, kata-katanya negatif semua, nah itulah imannya sedang lemah. Ya, kenapa? Karena dia jarang mendengar firman Tuhan. Atau dia mendengar juga tapi sambil lalu, selaku masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebaliknya dari arah sebelah, masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi tidak ada firman Tuhan yang tersimpan di hatinya. Firman Tuhan tidak ada yang nyantol di hatinya. Di pikirannya tidak ada firman. Sehingga orang ini mudah sekali diombang-ambingkan. Mudah sekali, saudaraku, dipengaruhi. Sehingga dia tidak tenang hidupnya. Ya, itulah orang Kristen yang imannya sedang bermasalah. Tapi saya jamin, Bapak Ibu, setiap hari ketika Bapak Ibu Saudara memberikan telingamu mendengar firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imanmu bertumbuh. Imanmu akan kuat.
Amin ya. Imanmu akan menjadi iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Dan kalau iman sudah kuat, sudah bertumbuh, siap-siap. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan. Yang dalam persoalan, terima pertolongan. Yang percaya, katakan amin, dan kasih Amin. tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Makanya Bapak Ibu sekalian ya, jadilah orang Kristen yang suka akan firman Tuhan. Karena di saat engkau suka firman Tuhan, engkau akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Katakan amin ya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jangan salahkan Tuhan. Dan jangan salahkan siapa-siapa. Kalau mujizat tidak terjadi, pertolongan Tuhan tidak datang, bukan karena Tuhan tidak sayang kepadamu. Bukan karena Tuhan gak mampu menolongmu. Tapi yang engkau cek adalah imanmu sedang bermasalah. Karena hatimu kurang untuk menyimpan firman Tuhan. Yang engkau simpan kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, kekecewaan, akar pahit, dan segala hal yang buruk itu yang menghambat mujizat Tuhan terjadi. Karena apa? Karena itu adalah ibarat seorang menutup pintu berkat, menutup pintu rezekimu sendiri. Hari ini Tuhan ingin supaya engkau setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya bilang amin. Berapa banyak saudara yang hari ini sedang mengerti bahwa engkau merindukan firman Tuhan malam ini? Lambaikan tangan. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dahsyat ya. Mujizat terjadi karena orang percaya, dan sebaliknya mujizat tidak terjadi karena apa? Orang tidak percaya. Nah, orang tidak percaya itu kenapa? Karena dia jarang dengar firman atau tidak pernah dengar firman Tuhan. Kalau gitu apa yang dia dengar? Dia dengar desas-desus, dia dengar gosip sana, gosip sini, dia dengar cerita sana, cerita sini. Sehingga bukannya imannya bertumbuh, tapi ketakutannya bertumbuh, kekhawatirannya bertumbuh, kecurigaannya bertumbuh, segala hal yang buruk datang dan mulai menghantui hidupnya. Hari ini Tuhan ingin bebaskan saudara sekalian yang percaya bilang amin. Dari segala hal yang menghambat mujizat Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oh yes. Oke, mari kita akan lihat bagian-bagian penting ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, selamat bergabung Pak Frans Angki. Haleluya. Oke. Yes, Lord. Selamat malam. Amin ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam ketaatan iman Abraham. Bilang ketaatan iman Abraham ya. Dan memang Abraham ini adalah simbol dari perjalanan iman kita semua ya. Ketaatan iman Abraham diperkuat dalam iman dan dia memuliakan Allah. Nah, kapan Abraham memuliakan Allah? Pada waktu imannya diperkuat. Sehingga Abraham bisa berkata, oh praise the Lord, terpujilah Tuhan, engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau sanggup menolong aku. Itulah orang-orang yang imannya diperkuat. Tapi kalau orang imannya tidak diperkuat, maka yang terjadi adalah setiap hari menggerutu, setiap hari bersungut-sungut, setiap hari sambat. Yang dia cerita itu masalah melulu ya. Masalah dia, masalah si A, si B, dan bla 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 bla. Dan itu tidak pernah bisa memuliakan Allah. Orang Kristen yang memuliakan Allah adalah orang-orang yang setiap hari dengar firman dan imannya bertumbuh dari 20 naik 50, 50 naik 70, 70 naik 100 dan seterusnya 100. Karena setiap hari dia latih telinganya dengar firman. Oh, saya mau katakan buat saudara sekalian, hidup saudara ditentukan dari apa yang engkau dengar hari-hari ini. Kalau engkau suka mendengarkan firman Tuhan, engkau suka mendengarkan kabar baik, engkau suka mendengarkan perkataan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan masa depanmu itu sudah dekat denganmu dan masa depanmu sudah tersedia di hadapanmu. Tapi kalau engkau jarang dengar firman Tuhan, maka engkau rasanya seperti engkau melihat tidak ada tanda-tanda masa depan yang penuh harapan. Yang kau lihat adalah madesu. Tahu madesu? Masa depan suram. Saya berdoa malam hari ini setiap pria dan wanita engkau bangkit dan engkau berkata, Tuhan, aku percaya aku punya masa depan yang penuh harapan bersama dengan anak cucu keturunanku. Amin ya. Itu orang yang imannya kuat, dia mempermuliakan Allah. Haleluya. Oh yes. Mari Bapak Ibu kita akan lihat ini bagian penting ini ya. Kita dapat pelajari dalam Galatia pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Nah, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, kita akan segera menemukan apa Bapak Ibu? Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya.
Siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Karena di luar sana ada banyak orang, meskipun dia betul Kristen, betul dia di gereja, betul dia melayani, tapi banyak dari mereka yang masih belum mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham, ya. Tapi saya berdoa malam ini semua umat Tuhan, orang-orang percaya di dalam pelayanan ibadah gereja CLCC, semua kita diajarkan Tuhan, disingkapkan Tuhan rahasia. Ternyata ada kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham. Haleluya. Yes, mari kita akan lihat saudara-saudara. Kita tanya siapa dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham. Ya, saudaraku, mari kita lihat ya. Ini adalah tandanya, saudaraku. Dia adalah orang percaya yang, saya catat ada 3 tanda. Tanda yang pertama adalah dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini dulu. Ya, tanda yang pertama mengerti dulu, ya. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pentingnya dia itu. Dia itu melihat bagaimana? Melihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kalau saudara mau tahu ini anak-anak Abraham atau tidak, tuh tahu dari mana? Kalau mereka, ya, kau bisa lihat bahwa mereka ini hidup dari iman. Nah, iman itu datang dari mana? Iman itu datang dari engkau mendengar firman Tuhan. Amin, ya. Jadi kalau engkau ingin mengikuti ketaatan iman Abraham, dengarlah firman Tuhan setiap hari. Karena Abraham juga mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat Galatia 3 ayat 7. Ya, Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Amin. Mereka itulah anak-anak Abraham. Ya, mereka itulah anak-anak Abraham. Kenapa? Karena mereka hidup dari iman. Seperti Abraham hidup dari iman. Nah, saudara-saudara, engkau dan saya hidup bukan dari gaji. Engkau dan saya hidup bukan dari penghasilan, income-mu. Engkau dan saya hidup bukan dari, saudara-saudaraku, ya, tabungan depositmu di bank. Engkau dan saya hidup bukan dari, apa, saudaraku, ya, warisan nenek moyang. Engkau dan saya hidup bukan dari, apa, saudaraku, simpanan uang kita di bank. Tapi engkau dan saya hidup dari iman. Nah, dengarkan ini baik-baik, saudaraku. Suatu hari mungkin engkau tidak ada lagi mempunyai sesuatu yang kau bisa miliki. Uang habis, harta sudah hilang, segala sesuatu lenyap. Tapi selama masih ada iman di hatimu, Tuhan menjamin kehidupanmu. Katakan amin, ya. Dan Alkitab berkata di bagian yang lain, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman itu datang dari engkau mendengar firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen suka mendengarkan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya bertumbuh. Yang tadinya khawatir, tidak khawatir lagi. Yang tadinya takut, tidak takut lagi. Yang tadinya putus asa, sudah tidak putus asa lagi. Kenapa? Karena imannya bertumbuh setiap hari. Makanya Bapak Ibu, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini dalam ibadah gereja CLCC 1 hari 3 kali. Kita dikasih firman-firman yang baru terus Bapak Ibu, ya. Tema berganti terus dan ini selaku Tuhan mau kita miliki. Supaya apa? Pada akhirnya kita bisa lihat kemuliaan Allah. Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, siapa yang melihat kemuliaan Allah? Itulah orang yang percaya. Saudara-saudara, kalau orang tidak percaya, hatinya bimbang, hatinya ragu, jangan pernah berharap melihat kemuliaan Allah. Yang dia lihat adalah apa, saudaraku? Kegagalan. Yang dia lihat adalah apa, saudara? Ketakutan. Yang dia lihat adalah kekecewaan. Yang dia lihat adalah sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena tidak ada iman. Tapi kalau dia punya iman, maka dia akan melihat sekalipun tidak baik. Dia akan melihat di balik yang tidak baik ada sesuatu yang baik, bahkan yang lebih baik yang Tuhan sediakan di sana. Katakan amin, ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang hidup dari iman itu dia punya cara pandang beda. Betul ada badai, betul ada persoalan, tapi dia akan bilang begini, bersama Tuhan badai akan berlalu. Bersama dengan Tuhan aku akan melewati semua dengan baik. Amin. Itu orang yang hidup dari iman. Orang yang hidup dari iman dia akan berkata begini, Tuhan kalau engkau pernah menyembuhkan aku di waktu yang lalu, engkau Tuhan yang sama akan menyembuhkan aku di hari ini juga. Amin. Orang yang hidup dari iman dia akan berkata, Tuhan kalau engkau menolong orang lain, engkau juga akan menolong hidupku. Yang percaya katakan amin. Lambaikan tangan dan kita berkata, kalau lain ditolong, saya juga. Amin, ya. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menolong kita semua. Asal engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Ini penting. Nomor 1 ini dulu.
Tanda yang pertama, dia mengerti pentingnya. Dia itu melihat bagaimana bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Mari kita lihat tanda yang kedua, saudaraku, ya. Kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham. Mari kita lihat tanda yang kedua. Siapa dia? Yang kedua, dia adalah orang yang memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Dia memahami pentingnya kitab suci. Kitab suci itu apa, saudaraku? Kitab suci mengetahui. Mengetahui apa, saudara? Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena apa? Karena iman. Jadi orang-orang bukan Yahudi itu seperti orang-orang Yunani, orang-orang barbar, orang-orang Fenisia, orang-orang yang di luar Yahudi, ya. Allah membenarkan mereka itu karena apa? Karena iman, ya. Walaupun mereka bukan keturunan Abraham secara fisik, tapi karena iman mereka kepada Yesus, maka mereka juga dibenarkan karena iman. Amin. Mari kita lihat, ya. Galatia 3 ayat 8. Galatia 3 ayat 8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Bilang, saya mau ya Tuhan. Katakan amin. Ya. Tuhan. Mau apa? Mau diberkati Tuhan. Nah, karena itu perhatikan ayat ini bilang, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui. Suami tidak mengetahui istri, istri tidak mengetahui suami, anak tidak mengetahui orang tua tidak mengetahui anak, tapi kitab suci, Alkitab kita ini mengetahui. Mengetahuinya bagaimana? Bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, ini termasuk kita-kita nih, ya, orang Indonesia nih. Jadi Allah membenarkan kita karena apa? Karena iman. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini rahasia yang kedua, kita memahami. Amin, ya. Oke, sekarang mari kita lihat tanda yang ketiga, saudaraku. Setelah kita mengerti yang pertama, yang kedua memahami, baru kita lihat tanda yang ketiga. Kemuliaan Allah dalam ketaatan iman Abraham. Nah, tanda yang ketiga itu apa? Dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa pentingnya hidup dari iman, ya. Hidup dari apa, Bapak Ibu? Hidup dari iman, ya. Hidup dari iman. Dialah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu? Lambaikan tangan, bilang saya mau diberkati. Amin, ya. Diberkati. Amin. Karena itu pentingnya saudara hidup dari iman, ya. Bukan hidup dari penghasilan, bukan dari lain-lain, tapi hidup dari iman. Nah, iman itu datang dari engkau mendengar firman Tuhan setiap hari. Makanya rugi kalau saudara tidak ikut ibadah tuh, iman saudara tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, ya. Ibadah-ibadah setiap hari ini untuk melatih iman kita untuk bisa bertumbuh dengan baik. Dan kalau iman sudah bertumbuh, maka siap-siap. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Amin. Dokter boleh macam-macam vonis berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Tapi selama engkau masih punya iman, Tuhan mampu menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Contohnya bukan orang lain, saya ini, ya. Saya dokter sudah vonis nggak mungkin bisa hidup, tapi karena iman inilah membuat saya masih hidup hari ini, ya. Sama dengan Ko Anto. Apakah Ko Anto ada di sini? Oh, saudara, kita dua ini mengalami nasib yang sama. Tapi puji Tuhan kita hidup anugerah Tuhan, ya. Oke, mari kita lihat ayatnya dulu. Galatia 3 ayat 9. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Amin. Siapa yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu? Mereka yang hidup dari mereka iman. Yang hidup. Makanya Bapak Ibu jangan sepelekan iman, saudaraku, ya. Iman itu apa? Saudaraku, dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Harapkan dulu, harapkan bagaimana? Tuhan, aku mengharapkan engkau menyembuhkan penyakitku. Aku mengharapkan engkau memberkati anakku. Aku mengharapkan engkau memberkati pekerjaanku. Jadi semua yang kau harapkan itu, pengharapan pada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Tapi kalau engkau berharap manusia, engkau pasti kecewa. Ya, banyak orang kecewa. Kenapa? Karena dia bukannya berharap pada Allah, dia berharap manusia, makanya gampang kecewa. Nah, itu iman, ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Buktinya ada, tapi kita ini belum lihat. Amin, saku. Yang kau lihat dengan mata jasmani, kau dalam persoalan pergumulan, ada begitu badai kehidupan yang datang di dalam kehidupanmu. Tapi ketika kau datang pada Tuhan, kau pejamkan mata, kau lihat dengan kacamata iman, bahwa Tuhan sedang menghalau segala badai hidupmu. Dan badai hidupmu akan berlalu satu persatu. Katakan amin, ya. Ini dia. Nah,
Saudara, dari 3 tanda ini, saudaraku, mari kita akan lihat kalau gitu apa hasilnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia yang hidup dari iman menjadi nyata bahwa dia itu adalah anak-anak Abraham, ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, engkau juga. Amin, saudaraku. Jadi kita ini adalah anak-anak Abraham, ya. Ini menjadi nyata, Bapak Ibu. Karena kita hidup dari iman. Kita lihat ayatnya ya, Galatia 3 ayat 7. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Amin, ya. Singkat sekali. Mereka itulah anak-anak Abraham, ya. Tanda anak-anak Abraham itu sebagaimana Abraham hidup oleh iman, maka dia juga hidup oleh iman atau dari iman, ya. Oke, ini kita lihat hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua sekarang. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sadar, ya. Sadarnya bagaimana? Bahwa dia dan segala bangsa diberkati, ya, diberkati iman Abraham menerima Injil. Mari kita lihat ya, dalam Galatia 3 ayat 8. Ya, Galatia 3 ayat yang ke-8, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi atau oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Amin. Amin. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ya. Jadi kehadiranmu membawa dampak yang positif. Menjadi orang yang sangat bermakna. Engkau menjadi orang yang memberikan sesuatu impact, yang memberikan sesuatu yang benar-benar berdampak positif. Ya, engkau menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Amin. Ya, itu kenapa Bapak Ibu? Karena Injil yang saudara sudah diterima oleh Abraham itu. Ya, oke. Dan mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, nanti Ibu Lince Rompas akan berdoa buat kita sekalian ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Imannya dia diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, jadi siapa yang diberkati? Imannya kita semua ini ya. Diberkati bersama-sama dengan iman Abraham yang beriman itu. Kita lihat ya Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Amin. Amin. Haleluya. Imani Bapak Ibu sekalian, kalau kau hidup dari iman, maka engkaulah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi selama ada iman di hatimu, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tidak akan lenyap. Firman itulah yang membangkitkan iman di hatimu. Dan kalau ada iman di hatimu, maka siap-siap Bapak Ibu, pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, ya. Jalan-jalan yang buntu akan terbuka. Amin. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, engkau dan saya bisa berglori karena kita hidup bukan dari apa kata orang, bukan hidup dari apa kata dokter, bukan hidup dari apa kata orang-orang yang pintar, tapi kita hidup dari apa kata firman. Selama engkau dengar firman Tuhan dan engkau percayakan firman, maka itulah masa depanmu, itulah kekuatanmu, itulah kemenanganmu, itulah kebahagiaanmu. Tuhan berkati kita semua sampai Maranatha. Haleluya, tetap semangat ya. Oke, dan kembali kepada Ibu kita, Ibu Lince Rompas akan berdoa ya. Sebelum kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Ya, silakan semuanya. Ya, Bu Lince, silakan. Shalom. Ya, maaf beberapa hari enggak masuk, Pak. Ini mata saya sakit kalau lihat sini. Jadi tadi dari dokter, tapi puji Tuhan, saya tetap mengikuti ibadah Zoom. Amin. Mari kita sama-sama doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang pada malam hari ini sudah kami dengar Tuhan.
Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan, boleh Tuhan membuat setiap kami Tuhan hidup dari iman Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau firman-Mu Tuhan yang mengajarkan Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami harus hidup oleh iman. Karena Tuhan di situ Tuhan mujizat-Mu nyata Tuhan, sehingga kami terima Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Karena kami beriman kepadamu Bapa. Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, berbuat berat Tuhan, oleh iman kami percaya Tuhan, Tuhan sudah berikan kelegaan. Dan yang berkekurangan Tuhan, Tuhan cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Kami percaya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh sungguh-sungguh beriman kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah penolong. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami Tuhan dan memegang tangan kami Tuhan. Dan memberikan pertolongan Tuhan tepat pada waktumu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan. Engkau sudah buka jalan ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami beriman, kami percaya kepadamu Bapa. Tuhan, sungguh Tuhan, firman-Mu malam ini Tuhan, biarlah menguatkan setiap kami Tuhan, membuka Tuhan mata hati kami Tuhan, bahwa Tuhan hanya di dalam Engkau-lah Tuhan kebenaran yang hidup. Hanya di dalam Engkau Tuhan ada Tuhan mujizat-Mu. Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan tunduk akan Engkau. Tuhan, buat setiap kami Tuhan tetap berharap Tuhan dan melekat kepadamu Bapa. Karena Tuhan, Engkaulah satu-satunya Allah penolongku yang hidup. Sungguh Tuhan, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat suatu apapun. Sebab itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan jemaat CRCC Tuhan selalu berpegang Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan, untuk kami boleh jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kami menikmati Tuhan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah menguatkan setiap kami ya Tuhan. Menguatkan kami untuk kami tetap Tuhan setia kepadamu Tuhan. Dan beriman kepadamu Bapa. Ya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga Tuhan kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan. Pak John Imalyani. Tuhan, biarlah Tuhan hikmat Tuhan. Yang daripadamu selalu baru Tuhan. Boleh mengungkapkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Boleh membawa kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk berjalan bersama dengan Pak Gembala Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pelayan beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Anak-anaknya, orang tuanya, Tuhan kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, boleh banyak jiwa dimenangkan ya Bapak, banyak jiwa dikuatkan ya Tuhan, sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh Tuhan melekat kepadamu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan semua Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lince. Makasih, sama-sama. Praise God. Oke, kembali pada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih yang hadir di malam hari ini akan dapat
mujizat dari Tuhan dan rezeki tercurah buat Bapak Ibu semua yang terkasih. Bapak Ibu, sekarang saatnya untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilahkan Ibu Ong Gyokim. Ya, terima kasih Bu Yeti, waktunya saya diberikan buat saya. Selamat malam semuanya, saudara-saudara. Ya, Pastor shalom, John, malam. Ya, Bu saya akan Om. menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Yes. Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik bagi gereja doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan kuasa dan mujizat mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyokim. Amin. Terima kasih Pastor John, sama-sama. Amin. Praise God. Terima kasih Ibu Ong Gyokim yang sudah menaikkan doa profetik. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Gereja CLCC di malam hari ini. Sekarang saatnya untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu yang cantik juga dari Jerman. Ya, baik, bisa dibuka, Bros. Dipersilakan Ibu Rosalin, cantik jelita dari Jerman, untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih Ibu Yeti, kesempatan yang diberikan pada saya, dan saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CKI CLCC. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat.
Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah, mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Resto Plate 88 Citraland dekat Ciwok, Citraland, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Oktober tahun 2024. Itu tanggal 10 bulan 10 2024, Pastor Nelly Ismail Dimin Bogor. 12/10 2024, Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 12/10 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana dari Sidoarjo. Dan 19 bulan 10 tahun 2024, Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Dan 19/10 2024, Ibu Debbie Yohan Surabaya. Dan 19/10 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Yohan Halim dan Ibu Debbie dari Surabaya. 2020 bulan 10 tahun 2024, Ibu Lea Silvalete SAK Surabaya. 20 bulan 10 2024, Saudara Gasa Suitela Surabaya. 25 bulan 10 2024, Ibu Maria Yeremia dari Sidoarjo. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Yohanes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan berkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Terima kasih, amin Pak John. Saya kembalikan kepada Ibu Yeti. Silakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Rosalin untuk pengumumannya. Juga terima kasih Bu Ongkyoki untuk doa profetiknya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah sudah selesai. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiawati. Bapak Ibu sekalian, bila mana ada permohonan doa bisa open mic ya, menyampaikan dan kita doa malam ini. Ya, silakan Pak Frans Angki. Ya, Pak John, tolong doakan kondisi saya. Ya. Mungkin kecapean mungkin Pak John, dari kepala ini agak nyut-nyut sama pinggang Pak John. Oke. Pinggang agak nyut-nyut juga, duduk di speednya terlalu lama kemarin Pak John. Ombak kencang mungkin Pak John ya. Oke. Ya. Pak John ya. Terima kasih. Baik Pak Frans untuk. Saya minta waktu Pak John. Ya, Bu Lince, silakan. Ya, saya minta waktu untuk teman-teman, saudara-saudara semua yang kasih Jemaat CLCC. Saya mau menyampaikan ini ya, untuk Natal kita tanggal 15 Desember ini. Jadi siapa aja nama yang saya sebutkan ini yang mungkin belum disebutkan mau ikut, ya silakan nanti daftar ya. Yang ada di saya ini saya sebutkan satu-satu ya. Yang pertama Pak John, Bu Sinta, Bu Emma, Kediri ini satu. Pak Tirto, Ibu Norma, Bu Eka,
Bapak Yermia, Ibu Maria, Ibu Lea, Bapak Johan, Bu Debi, sama anaknya 2. Ini sudah lunas, sudah bayar. Nanti ini ada lagi, ini Bu Femi, ini yang belum ngasih uang ya. Bu Femi, Bu Linda, Bu Effendi, Marni, Bapak Lukas, Bu Esti, Kesia, Ibu Hani, Bu Joyce, sama Bu Yeti, ini 5 ya. Ini sudah 26 ini. Nanti grup Kediri, nanti saya masih belum tahu siapa aja. Nanti mungkin bisa dibantu Bu Sinta atau nanti sama Bu Andre juga bisa ya. Ini sudah 26. Sampai dengan Bu Yeti ini 26. Nanti dari Kediri nggak tahu berapa. Terus nanti dari grupnya Bu Nini nanti nggak tahu berapa, ini masih belum. Ya kita kan minimal 50 ya, 50 kursi. Minimal 50. Jadi tolong untuk saudara-saudara kita yang belum daftar, mau daftar silakan. Ini kan masih bulan Oktober, masih ada November, Desember. Untuk yang mau berpartisipasi juga boleh, silakan. Mau transfer juga boleh, atau mau titip ke teman-teman yang dekat juga boleh. Ini saya sampaikan masalah ini ya, Natal ini ya. Jadi harap teman-teman semua kalau bisa ikutlah. Natal ya, setahun sekali kita berkumpul bersama-sama. Itu. Jadi untuk merayakan Natal itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itulah sedikit informasi ya, pemberitahuan dari bendahara Natal kita, Ibu Lince Rompas ya. Oke, luar biasa. Tuhan berkati Bu Lince dan Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan merayakan Natal ya di sebuah restoran bernama Double Happiness ya. Jadi ini happy-nya ini double ya. Jadi kita akan menikmati ya. Jadi bawalah orang-orang yang Bapak Ibu saudara-saudara kasihi, apakah itu papa, mama, atau suami, atau istri, atau anak, atau cucu, atau engkong ya, mak boleh ya. Nanti silakan bisa menghubungi langsung ke panitianya ya, Ibu Lince, supaya biar diatur untuk tempatnya ya, karena kita di acara tersebut saya percaya bahwa dari kita untuk kita, jadi kita selain menikmati ya kebahagiaan acara tahunan kita, dan kita bisa menikmati makanan yang tersedia di sana ya, selain makanan rohani firman Tuhan tentunya, dan ada acara-acara spesial juga, dan kita bisa menikmati makanan secara jasmani ya. Biayanya sangat murah Bapak Ibu, baik orang dewasa maupun anak-anak, cuma 150.000. Jadi saudara bisa nabung ya, atau bisa titip ke Ibu Lince ya, silakan. Oke. Baik, itu aja dari saya dan tambahannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama ya. Kalau ada permohonan doa selain Pak Frans Angki, silakan yang lain bisa langsung open mic ya, dan kita akan berdoa bersama-sama di malam ini. Haleluya. Oke. Hari Senin mau operasi mata Pak John. Oh, Bu Lince, operasi mata ya? Iya, hari Senin. Ya, oh iya. Baik. Ya. Kemarin itu saya ada sedikit ini ya, ada 2 hari ya, ada sedikit terganggu mata, enggak tahu seperti itu, mutar-mutar ya, seperti apa itu, roda itu ya, jadi agak sedikit terganggu silau. Jadi kemarin saya khotbah itu sambil tutup mata, tapi puji Tuhan oleh karena iman akhirnya saya bisa ini lagi kembali pulih ya, stabil. Apakah mungkin karena ini ya, mungkin melihat di depan laptop, apakah di depan HP, tapi tidak apa-apa lah. Memang Tuhan tahu, karena ini semua ini kan siapin firman untuk semua umat Tuhan ya. Tapi puji Tuhan akhirnya Tuhan sembuhkan. Kenapa Pak Frans? Ini adalah pekerjaan Tuhan Pak John, jadi diberkati. Iya, betul. Amin ya. Jadi mohon doa untuk saya juga supaya Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, panjang umur ya, supaya saya bisa terus menyampaikan firman Tuhan ya kepada Bapak Ibu saudara sekalian ya. Terima kasih untuk dukungan doa teman-teman semua. Saya yakin ya, teman-teman di belakang layar pasti doakan ya.
terutama teman-teman kita pendoa, Bu Ong Jokim dan teman-teman yang selalu dalam ibadah doa mujizat ya, mendoakan kami juga itu sesuatu yang membuat saya bahagia ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Malam hari ini berapa banyak saudara siap untuk lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua? Yang siap terima kemuliaan Tuhan, mari Bapak Ibu kita akan ya sama-sama satu hati ya, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke, dan kita akan berdoa juga untuk teman-teman kita yang beraktivitas ya di malam ini, Ibu Andri ya, supaya Tuhan kasih kekuatan. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Hanya Dia yang layak dipuji. Kemuliaan itu. Haleluya. Kau Raja dan datanglah kerajaanmu, jadilah lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja, Ia agunkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Let's go. Jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan saudara-saudara yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. amin, amin, amin. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan tangan kanan saudara arahkan di depan layar monitor. Dan ketika nama saudara disebutkan satu persatu, itu artinya kuasa Tuhan segera mendatangimu, kuasa Tuhan terkoneksi denganmu, kuasa Tuhan segera menjumpaimu, aliran mujizat Tuhan mulai mengalir atas tubuhmu yang sakit. Ibu Rosalin, engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Bersama dengan keluarga Pak Bruli, anak mantu cucu di Jerman, disembuhkan Tuhan. Pak Franz Angki dalam nama Yesus. Engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, atas istri dan anak-anak cucu di dalam nama Yesus. Untuk juga Tuhan perjuangan, untuk Tuhan kampanye Bapak Benjamin Thomas, Tuhan tolong semuanya dengan baik, semua bisa berjalan dilancarkan, dimudahkan dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan sertai Pak Franz Angki, Tuhan permuliakan dia dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini bersama dengan semua anak mantu cucu dalam nama Yesus, engkau disembuhkan mengalir aliran kuasa Tuhan atasmu. Ibu Ong Gyokim, Ibu Andri Marantika bersama dengan semua anak mantu cucu, tercurahlah kuasa mujizat mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Bapak Lukas Krisnanto, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu bersama dengan putrinya, anak Kesia Temi Krisnanto di dalam nama Yesus. Terima saat ini juga. Untuk Ibu Marta, Tuhan sembuhkan bagian lutut, bagian kaki, tulangmu di dalam nama Yesus.
Terimalah aliran kuasa Tuhan membebaskanmu, memulihkanmu bersama dengan keluarga, baik anak cucu dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan. Ibu Lince Rompas yang juga akan pergi untuk ke rumah sakit beberapa hari ini, Tuhan sertai aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Ibu Meliawati, Ibu Sinta Alin, oh Tuhan juga untuk Pak Roli dan Bu Gita di dalam nama Yesus. Jen Cindy Yohan, aliran kuasa Tuhan mengalir atas semua yang hadir malam ini. Aku berkata dalam nama Yesus, akan ada mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah kau lihat, engkau akan lihat itu. Yang belum pernah kau alami, engkau akan alami itu. Yang belum pernah engkau dapatkan, engkau akan dapatkan itu. Engkau akan lihat kebajikan, kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan engkau kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bahkan ini yang akan terjadi. Tuhan akan perintahkan orang-orang berdosa, mereka ditugaskan Tuhan untuk memberkati engkau, sebab mereka melihat di atas hidupmu, di atas kepalamu, nama Tuhan sudah diserukan. Dan engkau yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, terimalah ini. Tuhan akan menambah-nambahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Kebahagiaanmu, kesehatanmu, kekuatan, kemenangan, kemunculan, keberhasilan, pertolongan, dan berkat Tuhan akan ditambahkan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dan aku berkata malam ini, engkau sudah hadir malam ini, Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan Tuhan memperluas daerahmu seluas-luasnya. Dan tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau, sehingga kesakitan tidak akan menimpamu. Engkau akan selamat, engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau bersama dengan semua anak mantu cucu dimanapun mereka berada. Termasuk juga cucu Bu Ong, anak Carlos yang ada di Aussie. Perlindungan Tuhan semuanya atas mereka semua yang mempunyai anak cucu keturunan yang ada di mana saja. Oh Tuhan, baik yang di Indonesia maupun di luar negeri, di Amerika, dimanapun. Tuhan sertai semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati kebaktian besok pagi. Tuhan berkati juga kebaktian ya Tuhan besok siang dan besok malam. Dan juga berkati kebaktian tanggal 12, semua disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Terima kasih Pak John. Berkati semuanya. Ya, Bu Yeti. Terima kasih Bu Rosali. Bu Ros. Bu Ong. Pak Fran tuh berkati semua. Puji Tuhan. Kali bersama putranya ya. Berkati Pak Roli. Namanya siapa nih putranya Pak Roli? Besan dan anak cucu. Pak Franky ya. Oke, luar biasa. Biet ya, Pak Roli terberkati ya. Gak terasa anaknya udah besar ya. James. Oke. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Bye. Ya, selamat malam teman-teman. Ya, Sayonara. istirahat. Ya, Bu Yati, salam buat besan semuanya. Pak Frans Angki Terima ya, kasih. Bu Om Jokim, salam buat semua. Terima kasih. Alin, terberkati Bu Om Jokim, Bu Rosalin. Ya, Salam ya. buat Pak Bruri juga. semuanya ya. Ya. Sayonara, God bless you. God bless you. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa besok pagi. Ya, betul sekali. Oke. Mimpi yang indah. Itu dia. Oke. Ya. Tuhan berkati ya teman-teman. Bye-bye. Bye.